semua ya. Sambil dibaca sama-sama lah ya, nggak usah saya bacain gitu lah. Slide. Next. Next. Oke, ya. Jadi kenapa bisa terjadi appendicitis? Apa itu appendicitis? Infeksi daripada appendix. Intinya adalah next lagi. Anatominya mana? Coba lagi next. Nah, anatominya tadi ya. Intinya dia adalah karena gampang dia menyebabkan infeksi karena dia end artery. Pembuluh darahnya itu satu cuman ke situ. Jadi kalau nggak ada gangguan daripada pembuluh darahnya, aliran pembuluh darah, dia akan menyebabkan iskemik. Ya, tadi kan udah baca sedikit kan? Udah baca kan? Yang 3 slide tadi kan? Ya, Dok. Slide. Ini gejala obstruksi, betul. Sebelumnya mana? Obstruksi sama non-obstruksi. Jadi, gara-gara end artery tadi, obstruksi dia terkait adanya hambatan aliran pembuluh darah. Gara-gara di dalam daripada lumen appendiknya, kadang itu paling sering itu tertumpuk bowel content yang lama-lama menjadi fekalit. Menekan arteri appendicularis tadi, yang end artery tadi. Cuman satu dia pembuluh darahnya, feeding arterinya. Itu yang paling sering ya. Masuk dia, ada benda ke dalam lumen appendik. Kalau yang non-obstruktif disebabkan hiperplasia jaringan limfoid ini, maksudnya apa? Di sepanjang daripada mesenterium usus tahu ya, lemak penggantung usus itu yang tempat berjalannya pembuluh darah, ya. Di sepanjang arteri diikuti apa? Pembuluh darah apa? Lo, ada telinganya ya? Di sepanjang pembuluh darah arteri diikuti apa? Pembuluh apa namanya? Lymph. Lymph kan? Iya kan? Ya, Dok. Siapa namanya si Agustina yang baca tadi ya? Iya, Dok. Ya, good, pintar. Ada keinginan. Di sepanjang arteri ada pembuluh lymph. Jadi di sepanjang daripada usus itu di mesenterium ada pembuluh lymph. Kalau ada hiperplasia daripada lymph, ada suatu proses infeksi, dimanapun kita sering ada infeksi, atau infeksi yang berulang seperti ispa, ya kan, pilek-pilek, sering ada luka, itu sering pembuluh lymph di usus itu membesar. Jadi limfoid dia, jadi benjol-benjol ya. Macam kacang hijau kalau kita pegang di leher sering tuh kan, ada kita faringitis, ada luka di kaki, di inguinalnya ada benjol gitu kan. Di pangkal daripada arteri appendicularis itu membesar limfoidnya. Jadi menekan aliran darah ke appendixnya tadi. Menyebabkan iskemik, translokasi bakteri appendicitis dia jadinya. Ya, jadi ngerti nih ya, obstruksi dan
non obstruktif ini ya. Kata kuncinya tadi apa? Apa kata kuncinya, Christina? Obstruksi, Dok. Obstruksi apa? Obstruksi di appendix, di pembuluh darah. Kata kuncinya tadi ya penekanan daripada pembuluh darah. Karena pembuluh darah di appendix cuma satu, N-artery dia cuma satu, mentok aja dia. Tek. Ya. Kalau itu kena iskemik, ya Agustina? Ya. Oke, Ya, Dok. next. Kata kuncinya itu tadi. Slide. Closed loop obstruction yang disebabkan oleh fekalit dan peradangan jaringan limfoid mukosa. Oke, awas ini nih. Dan mukosa yang berada di basis appendix. Jadi dia kan ujungnya kan terkunci nih. Appendix kan ujungnya kan. Pangkalnya pun terkunci. Itulah namanya closed loop. Ngerti? Di ujungnya tertutup, di pangkalnya tertutup. Terjebak dia di tengah. Itulah namanya closed loop obstruction. Jadi appendix ini dia closed loop obstruction. Maka itu yang paling sering dia perforasi itu, kalau dia bocor itu yang paling sering di mana? Kalau ada tekanan di sini, ada pintu di sini, ada pintu di tekanan paling tinggi di mana? Belajar fisika nih. Di tengah-tengah. Jadi yang paling sering itu perforasi itu di basis daripada, di shaft. Di shaft daripada, di batang daripada appendixnya. Ya. Jadi dia peningkatan tekanan intraluminal. Karena appendix itu dalamnya macam ada mukosa. Mukosa yang cuma ludah ke dalam mulut kita nih. Ludahnya menghasilkan terus. Yang ketiga, peningkatan tekanan dinding appendix menyebabkan iskemik mukosanya. Barulah terjadi translokasi bakteri. Jadi makanya dia gangrenus. Busuk dia dulu. Lama-lama bisa menyebabkan abses. Next slide. Nah, ini dia. Non-obstruktif dan obstruktif. Yang non-obstruktif tadi ya, yang terjepit tadi apanya ya? Dia resolusi, ulcerasi, supurasi, fibrosis, gangren tadi, yang urutan tadi. Jadi kalau obstruktif, sumbatan dari lumen appendix, yang tadi juga yang 4 tadi ya, tekanan intraluminal meningkat, sumbatan menempat, gangguan vaskuler. Kalau sumbatannya lepas ke seikum dari pangkal appendix tadi, rilis lagi dia, aman. Kalau sumbatannya tetap di basis daripada appendix, menyebabkan gangguan vaskuler. Slide. Nekrotik dinding, invasi bakteri. Ya, jadi perforasi lama-lama. Setelah bakterinya itu. Bakterinya itu rata-rata bakteri yang ada di dalam usus. Ya. Next. Perforasi. Kalau terjadi perforasi, apa yang terjadi kalau bisa perforasi di dalam mekanisme pertahanan badan dalam badan kita? Di dalam perut. Terjadi walling off. Semua organ-organ menutupi di daerah perforasinya itu. Istilahnya peritonitis lokal dulu dia. Jadi numpuk dulu dia biar jangan kemana-mana itu bawel konten daripada appendix-nya. Konten daripada appendix itu kan kotoran kan. Biar jangan kemana-mana, jadi walling off dia, nutup dia dulu. Kalau berlama-lama, ya, fekalitnya masuk ke rongga peritoneum kemana-mana, kalau udah spreading kemana-mana, dia terjadi diffuse peritonitis. Infeksi satu peritoneumnya semuanya di dalam kafum. Dibilang peritoneum ada berapa? Visceral parietal ya. Yang ngelapisin dinding sama ngelapisin organ visceral. Peritonitis dia.
Membahayakan apa kalau udah peritonitis? Infeksinya sistemik, sepsis. Jatuh ke sepsis berat, jatuh ke septic shock. Nggak selamat. Slide. Nah, ini manifestasi klinisnya ya. Di daerah, baca ya. Slide. Oke. Ini dia, sign-signnya, McBurney sign. Di mana titik McBurney? Di mana titik McBurney? Di kiri kanan bawah di daerah epigastrum. Ya, di kanan bawah ya. Kanan bawah, tepatnya lagi, spesifiknya lagi, macam mana cara melihat ya? Ditarik garis dari mana? Dari sias ke umbilikal. Sepertiga dibagi 3. Sepertiga lateralnya itulah namanya titik McBurney ya. Kanan bawah ini ya. Tarik sias ke umbilikal, sepertiga lateralnya ke titik McBurney. Kalau Blumberg ini apa ya? Nyeri, lepas. Setelah kita lepas, sakit dia. Kalau Rovsing sign, macam mana? Bila ditekan pada fossa iliaca kanan, di daerah iliaca kanan, ini salah ketik rasa nih. Rovsing sebelah kiri tekan kan? Ini salah ketik ini, ya. Kalau kita tekan di sebelah kiri, yang sakit di titik McBurney ya. Kalau psoas difleksikan maksimal sendi paha, nyeri pada titik McBurney. Obturator sign, nyeri saat rotasi internal fleksi paha. Jadi kalau psoas sama obturator sign ini, jadi letak-letak daripada appendix itu ada bermacam-macam. Ada antisaikal, ada retrosaikal, ada subhepatik, ada pelvic, ya kan? Ini untuk menentukan kira-kira ke arah mana letak daripada appendiknya. Itu dia. Ya. Kalau kita psoas sign sama obturator sign, itu pasti ke arah retro atau ke pelvic. Letak daripada appendiknya. Next slide. Slide berikutnya. Ini pemeriksaan penunjang. Ya. Oke, laboratorium biasanya kita jumpain kalau dia masih belum perforasi. Ya, Mas. Itu dia mild leukocytosis. Ya. Untuk urinalisa kita nilai juga. Kadang bersamaan. Jadi appendicitis ini banyak sekali differential diagnosisnya di dalam perut ya. Karena apalagi sama wanita. Ada gangguan daripada ginekologi juga hampir sama manifestasi klinisnya. Ada juga gangguan urogenital juga hampir sama manifestasi klinisnya. Jadi ini harus kita singkirkan ya. Maka itu diperiksalah itu urinalisa. Kadang kalau dia ada batu di distal daripada ureter, keluhannya sama. Tapi ada juga yang appendicitis yang letaknya retrosaikal, dia juga bisa kita jumpain di urinalisa adanya bakteri di situ. Karena dia lengket ke ureter, bisa. Imaging yang paling ideal ya untuk melihat daripada CT scan ini, CT scan appendix ini yang paling gold standar itu adalah
CT scan. Karena CT scan untuk melihat organ-organ intraabdomen, apalagi yang heterogen, ada mix dia dengan gas, itu lebih spesifik kalau kita minta CT scan. Kalau kita lihat minta USG, kalau ada gas di dalam usus, dia sering juga bias dia kalau USG. Kalau pada X-ray kita cuma bisa melihat gambaran distribusi udara dari proksimal ke distal. Kalau untuk melihat appendix, kita tidak bisa menilai kecuali sudah peritonitis. Itu pun gambaran peritonitis yang bisa kita lihat. Ya, jadi untuk standar itu paling baik itu untuk melihatnya itu adalah CT scan. Slide. Nah, ini dia, ya, gambaran USG-nya itu gambaran donut sign namanya. Donut sign. Kebalan daripada dinding daripada appendix. Distensi dia, ya. Nampak dia. Soalnya sama saya pula. Lah, bulat ini nampaknya cemring dia. Tebal dia. Kalau daripada foto polos abdomen yang sebelah kiri yang dikasih tanda panah itu, kalau itu suatu fekalit, ya. Fekalit itu feses yang sudah membatu. Ya. Tapi itu pun kita bisa nggak boleh jadi pegangan ini X-ray. Karena banyak biasnya, biarpun ini foto polos abdomen dengan persiapan atau BNO, kita bisa curiga yang lain kalau begitu. Bisa juga ada curiga kita batu ureter. Jadi tetap pegangan kita CT scan. Next. Nah, ini appendokogram. Ya. Ini dilakukan pasiennya puasa, dikasih kontras selama 3 hari. Turut-turut di foto dia. Kontrasnya kontras mil diminum. Ya. Nampak kontras ngisi daripada appendix. Kalau dia appendikogramnya nih menunjukkan suatu peradangan usus buntu, kontrasnya nggak bisa masuk ke dalam lumen daripada appendiknya. Karena gejala obstruksi tadi, ataupun gejala non-obstruksi yang limfoidnya sudah membesar. Ya, nggak ada ini, yang ada tanda-tanda panah itu ada kan? Itu masuk appendix tuh. Kontras warna putih ini dia. Kalau gas dia warna hitam, udara. Ya. Kontrasnya itu masuk penuh. Kalau dia usus buntu, nggak ada tuh nampak kita umbai cacingnya. Slide. Ini CT scan. Nah, nampak daripada tanda panahnya itu, ya. Jadi yang dibilang dia ini meradang itu appendix itu bukan panjang ya, besarnya dia, gemuknya dia, ya. Itulah tanda-tanda daripada peradangan. Nah, kalau yang ini yang gambar CT scan yang sebelah, dia sudah membentuk abses, sudah perforasi. Nampak tuh gambar panahnya ya. Nah, ada cairan bebas dia di dalam interloop usus itu. Ya. Itu udah perforasi, udah ada nanahnya. Dia harus jeli kita. Nanti kalau makin sering melihat CT scan, pasti makin biasa, pasti makin pintar. Ya, nggak usah takut. Next slide. Nah, ini Alvarado score untuk membantu mendiagnosis appendix akut. Jadi, selain tanda-tanda patognomonik namanya, yang tanda-tanda yang paling khas, paling sering, kita buat scoringnya.
Kalau scoringnya di atas 7, itu suatu appendix akut. Kalau 5 sampai 6, ya, itu kemungkinan appendicitis, perlu pemeriksaan penunjang. Kalau nilainya 4 ke bawah, sangat mungkin bukan appendicitis. Ya. Jadi bisa kita lihat ini simptomnya semuanya, simptom signs laboratory-nya. Dinilai dengan disesuaikan dengan pasiennya. Mulai dari gejalanya, mulai dari sainsnya, sampai ke laboratorium. Ini namanya Alvarado score. Slide. Nah, ini tadi diagnosis banding tadi. Kalau pada anak-anak, gastroenteritis, mesenteric adenitis, Meckel diverticulitis, intussusception, Hanox-Connellan purpura, lobar pneumonia. Jadi orang-orang yang sakit paru pun, itu macam saya bilang tadi, anak-anak ISPA dia sakit perut. Karena apa? Kelenjar limfnya itu di dalam perut pun membesar, bengkak. Ini juga sering membuat dia sakit perut. Kalau pada yang dewasa ini, regional enteritis, ureteric colic, ya, kolik renal istilahnya, peptic ulcer, torsion testis, pankreatitis, rectus acid hematoma kalau ada trauma. Yang perempuan ada di sini. Coba slide. Slide. Habis. Nah, ini female, balik. Balik. Nah, mitral smear pada perempuan, mitral smear tuh nyeri pertengahan masa haid, ya. Kadang ada nyeri di perutnya. PID, pelvic inflammatory disease. Ini orang-orang yang infeksi daripada saluran tubanya. Biasanya orang-orang yang sudah pernah pokoknya sering berhubungan tukar-tukar lah ini. Sakit nggak bagus. Pyelonefritis, infeksi daripada pyelon, ectopic pregnancy, ovarian cyst, endometriosis. Semuanya DD. Diverticulosis, intestinal obstruction, colonic carcinoma, torsion appendix epiploic, mesenteric infection, leaking aortic aneurysm, semuanya itu punya gejala yang hampir sama dengan keluhan daripada usus buntu. Ya. Next slide. Perjalanan akut appendicitis. Ya, yang pertama bisa sembuh, ya, cuman presentasi sangat kecil. Yang kedua mikroperforasi. Kalau dia mikroperforasi, dia langsung terjadi apa tadi? Walling off, ya, walling off, cecum, ilium terminal, momentum, membentuk massa, disebut periappendiceal abscess atau jadi periappendiceal infiltrate dia jadinya. Terjadi walling off. Kalau dia makroperforasinya, walling off-nya ini tidak berhasil menutupi yang bocor, jadi spillage kemana-mana, tumpah kemana-mana, terjadilah peritonitis diffusa. Ya. Jadi kalau perjalanan daripada periappendiceal abscess tadi, kalau dia mikroperforasi, terjadi walling off, momentumnya numpuk, berhasil, lama-lama jadi chronic appendicitis. Atau satu lagi, tidak berhasil jadi abses. Suatu waktu absesnya bakalan pecah juga. Jadi peritonitis juga. Nah, itu dia. Jadi ujung-ujungnya ini semuanya yang paling kita khawatirkan terjadi diffuse peritonitis. Slide. Tata laksana akut appendicitis, ya. Tata laksana daripada akut appendicitis ini mandatory dilakukan appendectomy, baik open maupun laparoskopi. Ya.
operasi semuanya. Ya, nggak ada itu operasi akut appendicitis ini diobat-obatin, konservatif, medikamen. Tidak ada ya. Karena dengan appendicitis mandatory, wajib dibuang appendektomi. Kenapa? Bahaya yang terjadi tadi bisa peritonitis diffusa. Infeksinya makin meluas, makin berat. Yang dikhawatirkan tadi yang saya bilang ya, infeksinya yang lokal infeksi jadi systemic infection, namanya sepsis. Sepsis lebih berat lagi, sepsis berat, severe sepsis. Apa itu severe sepsis nanti? Komplikasi operasi, infeksi luka, ileus, abses, fistula, fekal fistula. Bocor diastem appendiknya, jahitannya lepas bisa. Abses intraabdomen kenapa? Gara-gara sudah mulai perforasi dikit-dikit, bisa berkembang abses di dalam perut. Kalau dia operasi tidak bersih. Ileus, gangguan pasasa usus dia, paralitik dia bisa. Karena ada infeksi di usus. Infeksi luka operasi, kalau kita cucinya dinding operasinya nggak bersih, ada spillage, ada kontaminasi, dia bisa membuat vertical site infection, infeksi luka operasi. Slide. Nah, ini kalau laparoskopik kita buat 3 lubang aja. Slide. Slide. Ini periappendiceal mass. Ini maksudnya konservatif, ya. Dia tidak dibuka dulu kalau dia tidak ada ancaman untuk sepsis berat. Ya. Tapi setelah nanti mass-nya reda, setelah kita kasih antibiotik, ya kan, tetap dilakukan appendektomi dibuang. Ya. Jadi ini bukan maksudnya konservatif nih, oh boleh dikonservatif, kasih obat-obat aja, enggak. Nanti infeksinya reda, artinya mesnya nanti masanya nanti di perut kita raba, sudah berkurang dia besarnya. Berkurang, baru itu kita operasi. Karena operasinya lebih gampang. Nggak lengket-lengket, nggak berdarah-darah. Tapi kalau dikasih antibiotik, kita tunggu reda, nggak juga reda, gejala infeksinya makin berat, ya mau tak mau harus langsung dilakukan tindakan operasi, laparotomi langsung. Ya. Jadi bukan surgical apabila gagal konservatif, bukan ya. Ini baru saya revisi di slide-nya. Jadi memang bakalan dioperasi dia, tapi dikasih antibiotik dulu. Slide. Ada yang mau tanya? Misi dok, ini bertanya. Silakan. Ini lebih nanya ke umum juga sih dok. Kenapa MRI nggak dipakai ya dok untuk hal kayak gini? MRI? Iya. Bagus pertanyaan. Jadi MRI pakai sistem apa kalau MRI? Magnetic resonansi imaging. Ya kan? Dia itu base-nya itu hampir semacam ultrasound berarti ya? Iya dok. Iya. Kenapa ini nggak kita pakai di dalam cavum abdomen di usus? Karena ada apa tadi di dalam usus? Ada. Di dalam usus apa? Ada apa? Ada. Ada gas, ada udara kan? Jadi iya kan? rusak hasilnya dok. Ada udara di dalam usus karena apa? Ada udara di dalam usus. Gara-gara ada sisa metabolisme daripada bakteri ya kan? Iya dok. Bakteri menghasilkan gas kan? Bukan angin yang dari luar kita hirup ini, yang nggak ada masuk angin itu ya. Ada orang masuk angin nih katanya ya kan? Yang dibilang masuk angin itu maksudnya itu apa? Gas daripada bakteri ya.
Bakteri menghasilkan gas, metabolismenya di dalam usus, ya deh ya. Ya, Dok. Jadi kalau ada gas, kita akan lakukan MRI, ya, akurasinya tidak sebaik daripada CT scan. CT scan itu pakai teknologi X-ray, ya, computerized tomography, ya kan? Itu basicnya itu mesinnya itu X-ray dia. Jadi dia kalau ada gas, dia tidak bias, tidak ada terganggu. MRI itu yang paling baik itu kalau kita mau melihat selain ada udaranya banyak lah di situ. Dia lebih akurat pasti. Lebih akurat. Apalagi kita nengok soft tissue, ya. Soft tissue, daging, misalnya daging di otot, gitu kan. Nah, itu baik sekali, ya. Apalagi ada cairan, misalnya nengok saluran, itu pun bagus. Pakai MRI. Tapi kalau ada aja organ di situ bersinggungan dengan daerah-daerah yang ada gasnya, dia lebih bias. Dan kalau mau melihat pun di dalam organ-organ intraabdomen yang di daerah-daerah yang jauh daripada hollow organ, yang ada gasnya hollow organ, ya, terlalu berlebihan juga kita pakai MRI, nggak perlu pakai CT scan pun sudah akurat. Contohnya, kalau kita mau melihat kantong empedu, ya, spesifisitas sama sensitivitasnya kantong empedu, USG sama CT scan, cuman beda 2% aja akurasinya, deh. Spesifisitas sama sensitivitasnya. Ngerti? Jadi ngapain kita buang-buang duit CT scan kalau cuma mau melihat kantong empedunya saja? Inilah gunanya dokter itu tadi. Ya. Tapi kalau kita mau melihat parenkim daripada liver, ya, dari USG pun kita bisa nilai, ya kan? Tapi kalah akuratnya sama CT scan, ya, itu bisa beda. Kalau CT scan itu bisa ngelihat 97% sudah kalau untuk melihat liver. Kalau USG paling cuma 80%, 70-80%. Nah, tapi kalau untuk kantongnya tadi, cyst tadi, ya, gallbladder tadi, cuma beda 2%, di atas 90-an itu akurasinya. Spesifisitas sensitivitas. Gitu juga tadi. Kalau untuk MRI liver, nggak ada perbedaan, kecuali malahan kita mau melihat kalau di liver itu, kita mau melihat juga saluran-saluran di dalam liver misalnya. Kita melihat saluran empedu, kan heksagon, ya, ada heksagon di dalam liver, ya. Setiap ada saluran bile, ada vena sentral, ada arteri hepatika di dalamnya, ya kan? Nah, itu kita pakai kontras di CT scan. Kita bisa minta trifasik, malah CT scan lebih akurat. Kita bisa melihat itu saluran-saluran di dalam liver. Jadi kita bisa menentukan letaknya dengan pasti. Segmen daripada liver itu untuk hepatektomi nantinya, ya kan? Jadi dekat ke vena hepatika kanan, vena hepatika kiri, atau vena hepatika medial, ya kan? Itu semua bisa nampak malahan dengan CT kontras. Bisa dipakai kontras IV. Cek nampaknya. Kalau mau melihat saluran empedu, ya, itu paling ideal kita minta MRI. Kita nggak perlu pakai kontras kalau MRI, kan. Nah, posisikan pasiennya, saluran empedunya nampak. Itu bisa kita nilai salurannya. Apakah ada batu ataukah ada curiga adanya filling defect seperti macam tumor di saluran empedu. Itu MRI. Karena itu daerah yang jauh di bawah, di atas usus, kan. Itu dia. Ada lagi mau tanya, Dek? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi kan, dok, untuk yang terapi medikamentosa dilihat dulu, ya, dok, sampai gejala klinis membaik. Selama pemberiannya, apakah untuk makan dari pasiennya itu bisa makan secara normal atau dikasih parenteral? Terima kasih, dok. Bagus pertanyaannya. Dia boleh makan, tapi makanannya kalau dia nggak ada gejala ileus,
nggak ada tanda-tanda gangguan pasase usus, ya, itu kita kasih makan makanan lunak. Ya. Kalau dia nutrisinya cukup, kita nggak perlu kombinasi parenteral nutrisi. Kalau kita mau dia dipuasakan, baru kita kasih parenteral nutrisi. Ya, tapi kalau ini gara-gara di usus buntu, ya nggak ada gangguan pasase usus, dia walling off-nya itu nggak ada ganggu usus-usus yang lain, jadi obstruksi dia, boleh kita kasih makan. Tapi kalau dia ada gangguan pasase usus, kita kasih parenteral nutrisi. Ya, pinter, bagus. Yang lain, Dek? Yang lain masih tidur ya? Banyak lagi, Dok. Izin bertanya, Dok. Siapa yang udah pernah dioperasi usus buntu di sini? Masih ada kan? Ada. Oke, tanya, Dek. Siapa yang mau nanya, Dek? Cepat. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Bagaimana, Dok, fekalit itu bisa jatuh ke bagian appendix, Dok? Ya, jadi di basis appendix itu, basisnya itu lebih kecil dibanding daripada lumennya ke dalam. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masuk benda ke dalam, itu sulit keluar. Lama-lama terjadi proses penyerapan di dalamnya. Ya, penyerapan. Kalau mulai dari kolon, masuk ke appendix, mulailah penyerapannya apa di situ, Dek? Air, ya. Jadi sudah mulailah proses untuk penyerapan air. Jadi konten daripada usus itu, bowel konten itu sudah mulai proses pengeringan dia. Dan daripada di mukosa daripada appendix sendiri, dalam lumen appendix sendiri, dia juga menghasilkan ludah, menghasilkan cairan mukosa macam dalam mulut kita ini. Ya, itu yang mengeras. Itu yang menjadi batu dia. Lama-lama dia mengeras jadi batu keras. Nggak bisa balik lagi keluar. Karena pangkal daripada appendix ini, pintu masuknya kecil. Di dalam gede dia. Gede. Tapi kalau pada orang tua, kalau nanti sudah orang tua, umur-umur di atas 60, jarang kena appendix. Kenapa? Jarang kali, ada sih ada. Jarang, frekuensinya tuh umur-umur dewasa muda ya. Anak-anak dan dewasa muda. Pangkal daripada basis appendixnya sudah gede dia, besar. Jadi jarang ada yang menyebabkan obstruksi. Tapi kalau kita di usia muda ini, sering kali. Karena apa yang masuk, apa yang sudah ada di dalam, sulit untuk mengalir keluar. Apalagi sudah ada gangguan obstruksi. Sedangkan nggak ada gangguan obstruksi normal-normal aja, dia ini kecil dia pintunya. Ngerti? Mengerti, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Ya. Tadi ada kasus yang dia itu sembuh sendiri kan, Dok, keluar sendiri yang dari appendixnya. Nah, bagaimana caranya itu dia bisa melawan gravitasi ke atas, Dok? Maksudnya? Kan tadi ada yang kasus bahwa appendicitisnya itu bisa sembuh sendiri, terbuka sendiri, yang closed loop tadi, Dok. Iya. Fekalit di dalam appendixnya itu bagaimana bisa keluar, Dok? Ke atas. Ya mungkin itu dia kembali ke seikum ya, maksudnya kan ke atas kan. Iya, Kembali Dok. ke dia kembali masuk ke seikum. Mungkin itu sumbatannya itu parsial di basisnya. Nggak masuk kali dia, ya kan? Masih bisa keluar dia. Dan fekalitnya mungkin belum keras sekali, ya kan? Jadi dengan adanya peristaltik daripada usus buntu sendiri kan juga punya peristaltik juga. Jadi dia lepas, rilis sendiri. Cuma itu jarang. Payah lah kita jumpain kayak gitu kasusnya. Nggak ketahuan itu. Mungkin dulunya dia di scanning, udah mulai appendix nih, tapi dia bandel. Ada nampak fekalit itu situ, ya kan? Nanti dulu lah nggak mau dioperasi. Laki, beruntung. Tiba-tiba hilang gejalanya, di scanning ulang, nggak ada lagi fekalit di basis appendixnya. Itu mungkin aja. Cuman itu namanya ngetes lah. Ngerti, Dek? Mengerti, Dok. Terima kasih, dokter. Ya.
Yang lain? Ini sih dok yang bertanya. Ya, Untuk faktor risiko utamanya apa ya? Rata-rata yang kena ini karena apa? apa deh? Nggak dengar deh. Untuk faktor risiko utamanya apa ya dok? Rata-rata pasien dokter yang kena apendisitis ini karena apa dok? Nggak ada yang bisa kita pastikan kenapa ya semua orang kena appendix. Ngerti? Faktor risiko maksudnya kan. Iya dok. Etiologi tadi tahu kan kenapa kan? Ada obstruksi, Obstruksi. ada non obstruksi, ya kan? Iya dok. Cuman nggak ada yang pasti dari pola hidup. Kalau pola hidup yang bagus, makanan bagus, hidup bagus, nggak kena appendix, kena juga. Ya, ada orang yang makanannya katanya makanan jangan buat apa namanya bisa biji-bijian, ada cabai lah katanya, ada apa katanya kan bisa masuk ke appendix gitu. Nggak juga. Jadi memang appendix ini sampai sekarang ini ya idiopatik, dia nggak diketahui. Jadi faktor resikonya itu nggak bisa juga jadi patokan. Jadi ya nggak ada itu apa ya. Apalagi genetik. Ada orang katanya satu keluarga kena appendix, udah keturunan. Nggak ada. Ya, memang mau jadi aja dia. Memang mau nggak ngalir aja saluran. Oke? Oke dok. Terus yang lain ada lagi? Ada lagi yang lain? Dok terakhir dok pertanyaan. Permisi dok. Ya, Untuk penyembuhannya berapa lama ya dok setelah dioperasi? Kan dia di bagian usus apa nggak jadi lebih lama karena langsung ketemu sama feses terus gitu. nggak denger ya keras gede. Permisi dok, untuk penyembuhannya berapa lama ya dok setelah pengangkatan appendixnya? Kan dia langsung ketemu sama makanannya gitu, apa nggak jadi lebih lama? Sekarang dia ketemu sama makanan yang mana maksudnya? Maksudnya kayak kan banyak bakteri di situ dok, apa jadi lebih lama dok proses penyembuhannya? Ya. Jadi penyembuhan daripada operasi usus buntu ini ya sama seperti proses penyembuhan luka. Ya. Proses penyembuhan luka itu sampai fase remodeling. Fase remodeling sampai berapa lama? 6 bulan. Ya kan? Inflamasi, proliferasi, remodeling ya kan? Sampai 6 bulan. Cuman kalau dia untuk dia lengket, untuk dia nyatu kuat ya, itu 24 jam aja. Usus kita pegang kayak gini, kita pegang udah lengket, nyambung. Dan daerah-daerah yang kontaminasi, maksud dari tadi ini daerah kan kalau lewatnya daripada kotoran gitu ya kan. Memang itu ada pengaruhnya kalau infeksi, maka itu kalau dioperasi itu harus bersih, harus sampai bersih lah cucinya gitu ya. Maka itu kita pakai alat desinfeksi. Untuk perbandingan antara open sama laparoskopik itu kalau dinilai dari penyembuhan luka sama aja. Luka itu mau panjang semanapun, waktu penyembuhannya sama kan? Karena penyembuhannya bukan dari sini kemari, tetap dari pinggir luka sini. Terus panjang manapun dia penyembuhannya tetap sama. Biasanya dari 3 hari sudah kuat sekali, udah lengket. Tapi kalau makin panjang dia makin nyeri. Itu aja cuma. Kalau untuk aktivitas paling ideal kalau masih bisa di laparoskopik, kita laparoskopik. Karena kalau di laparoskopik length of stay-nya lebih cepat. Pastinya lebih cepat pulang, lebih cepat mobilisasi, lebih cepat aktivitas dibanding yang lukanya lama. Karena nyerinya yang
beda. Kalau untuk kita khawatir dengan infeksi, kita kasih antibiotik. Karena antibiotik bakteri yang di dalam darah kita belum bisa pastikan ini sudah bersih atau belum, biarpun kita sudah angkat dia punya appendicitis. Kita bisa lihat daripada laboratorium ya. Ngerti deh? Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi? Hasian, ada lagi Hasian? Oh, sepertinya tidak, Dok. Nanti kalau ada, tanya ya sama Hasian, nanti forward ke saya ya. Iya, Dok. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh hubungin ya. Apalagi kalau